刚才你晕倒了。 Cerita dikanjut di mana pelelangan akan segera dimulai setelah suasana kisruh yang dialami Lindong. Lonceng yang nyaring bergema di seluruh tanah lelang dan karena itu keramaian yang semula riuh tiba-tiba berubah sunyi. Banyak tatapan panas penuh antisipasi langsung tertuju ke tengah arena. Tatapan mereka tepat tertuju pada sosok berbaju merah yang berdiri anggun di atas tingkat lelang. Tang Dongling, nyonya muda dari pengadilan pedagang lelang, tampil dengan senyum tipis yang memikat. Banyak orang berbisik bahwa Tang Dongling bukan hanya cantik, melainkan juga pewaris kekayaan besar. Siapapun yang menikahi Tang Dongling bukan hanya memperoleh pasangan, tetapi juga kekuatan dan sumber daya tak terbatas. Namun mereka juga sadar bahwa para pemuda berbakat dari seluruh wilayah sudah lama mengincar Tang Dongling. Sementara itu, Lindong yang duduk di antara kerumunan sedikit terangkat alisnya ketika mendengar bisikan itu. Lindong tidak menyangka bahwa Tang Dongling memiliki kedudukan setinggi itu. Lindong bahkan sempat berpikir bahwa menikahi wanita seperti itu sama saja dengan melangkah naik ke langit dalam satu langkah. Namun Lindong hanya tersenyum tipis dan kembali memusatkan perhatian. Dengan suara lembut, Tang Dongling pada akhirnya menyampaikan bahwa lelang akan segera dimulai. Tanpa berbasa-basi busuk, barang pertama pun segera dihadirkan. Sebuah gulungan merah tua tergeletak di atas nampan perak. Tang Dongling menjelaskan bahwa itu adalah seni bela diri tingkat surga menengah bernama telapak iblis api penghubung langit. Ini adalah ciptaan seorang ahli tingkat samsara ribuan tahun lalu dan setelah dikuasai mampu membakar langit dan bumi. Seketika suasana pun langsung memanas. Harga awal 2 juta pilsuan yuan dengan cepat mulai melonjak. Lindong memperhatikan tanpa minat besar karena seni bela diri yang dimilikinya jauh melampaui itu. Akhirnya gulungan tersebut terjual dengan harga 3.800.000 pilsuan yuan kepada seorang pria berwajah penuh bekas luka. Setelah pembukaan yang mengguncang itu, berbagai harta pada saat ini terus bermunculan. Seni bela diri, harta jiwa, serta bahan spiritual silih berganti dilelang dengan harga yang semakin tinggi. Namun Lindong tetap tenang karena tujuan utamanya bukanlah barang-barang itu melainkan peta laut wilayah tak dikenal. Tang Dongling menjelaskan bahwa peta itu berasal dari suku iblis laut dan menggambarkan wilayah laut yang belum dikenal. Harga awalnya ditetapkan di harga 800.000 pilsuan yuan. Beberapa orang pada akhirnya mulai menawar. Harga perlahan naik hingga melewati 1.300.000 dan Lindong yang sejak tadi menahan diri akhirnya menaikkan harga. Pada saat ini harga menjadi 1.800.000 dan kenaikan besar itu membuat para penawar lain ragu. Pada akhirnya mereka pun mundur, lalu palu lelang pun diketuk dan peta itu resmi menjadi milik Lindong. Lindong pada akhirnya segera menghembuskan nafas lega. Meski belum tentu peta itu berisi petunjuk yang dibutuhkan, Lindong tidak punya pilihan lain demi menemukan simbol leluhur kedua. Jika benar peta itu membawa pada petunjuk penting, maka harga tersebut akan terasa murah. Setelah itu, Lindong juga membeli rumput roh Raja Laut yang dapat membantu Mulingsan membuka segelnya. Barang itu berhasil diperoleh dengan harga 1 juta pilsuan yuan karena tidak banyak orang meminatinya. Namun kejutan sesungguhnya datang ketika sebuah peti mati kristal diangkat ke atas tingkat. Di dalamnya terbaring mayat hitam kering yang memancarkan aura aneh. Saat mata Lindong tertuju pada mayat itu, simbol leluhur pelahap di dalam tubuh Lindong tiba-tiba bergetar hebat. Suara Yan juga di benak Lindong seketika terdengar dengan nada terjekut. Yan menyebut bahwa benda di dalam peti mati itu kemungkinan adalah mayat penelan langit. Mendengar hal itu, hati Lindong langsung bergetar. Lindong sadar bahwa barang terakhir ini mungkin jauh lebih penting daripada semua harta yang telah muncul sebelumnya. Selain itu, mungkin juga hal ini berkaitan erat dengan rahasia besar yang sedang Lindong kejar. Sementara itu, Yan lanjut menjelaskan bahwa mayat itu dibuat menggunakan kekuatan simbol leluhur pelahap, bahkan secara pribadi disempurnakan oleh master pelahap pada zaman kuno. Mendengar hal itu, jantung Lindong pun kembali bergetar hebat. Sementara itu Yan kembali mulai lanjut menjelaskan kepada Lindong. Ia berkata bahwa itu adalah salah satu dari 3 mayat yang telah diciptakan. 2 telah hancur dalam perang besar dan yang tersisa kemungkinan adalah yang kini berada di hadapan Lindong.
Selain itu, mayat ini juga mampu bertarung melawan makhluk setingkat Raja Yimo. Jika disetarakan dengan sistem kekuatan sekarang, kekuatannya setara dengan ahli tingkat Samsara. Bahkan pada masa puncaknya, pertahanannya hampir tidak dapat dihancurkan karena memiliki kekuatan pelahap. Dahulu satu mayat penelan langit mampu menahan serangan penuh 5 Raja Yimo sebelum akhirnya hancur. Lindong kembali terjekut sekaligus tergoda setelah mendengar penjelasan itu. Jika berhasil memilikinya, kekuatannya akan melonjak sangat drastis. Namun Yan segera memperingatkan bahwa mayat penelan langit itu telah rusak parah dan mustahil mencapai kekuatan puncaknya. Meski demikian, benda itu masih bisa diperbaiki asalkan pemilik simbol leluhur pelahap mampu menguasai kekuatannya sepenuhnya. Lindong pada akhirnya bertekad untuk bisa mendapatkannya apapun caranya. Sementara itu, di atas tingkat lelang, Tang Dongling segera memperkenalkan mayat tersebut kepada para peserta. Ia menjelaskan bahwa benda itu digali di dasar laut dan bahkan seorang ahli tingkat kematian mendalam dari pengadilan pedagang langit tidak mampu menghancurkannya. Meski demikian, benda itu tampaknya memerlukan metode khusus untuk dikendalikan sehingga banyak orang mulai ragu. Chen Ying dari Sekte Iblis Ilusi menunjukkan ketertarikan, tetapi suasana tetap penuh keraguan karena benda itu tidak bisa diaktifkan sembarangan. Sementara itu Yan kemudian menegaskan kepada Lindong bahwa hanya pemilik simbol leluhur pelahap yang dapat mengendalikannya. Artinya di seluruh dunia ini hanya Lindong yang mampu mengaktifkan mayat penelan langit tersebut. Selanjutnya lelang pun dimulai dengan harga 5 juta pil Suan Yuan. Penawaran naik perlahan hingga Chen Ying menaikkan harga menjadi 6.500.000. Lindong meski pilnya terbatas langsung menaikkan menjadi 7 juta lalu ke 8 juta. Chen Ying akhirnya mundur karena harga sudah terlalu tinggi untuk benda yang belum tentu bisa digunakan. Lindong pun sempat merasa lega, tetapi tiba-tiba Xian menaikkan harga menjadi 9 juta dengan nada mengejek. Tampak terlihat jelas bahwa Xian pada saat ini berniat mempersulit Lindong. Wajah Lindong pun menggelap dan niat membunuh perlahan muncul di dalam hatinya. Ketika Tang Dongling hampir mengetuk palu untuk menetapkan harga 9 juta, suara lembut namun tegas tiba-tiba terdengar. Muling San dengan santai menaikkan harga menjadi 10 juta. Seluruh tempat lelang pun gempar sementara Lindong menoleh dengan terjekut. Lindong melihat senyum ringan di wajah Muling San yang seolah tanpa ada beban. Keributan pun tiba-tiba menyapu seluruh area lelang karena semua orang terjekut ketika mengetahui bahwa tawaran mengejutkan sebelumnya ternyata datang dari Muling San. Tidak ada yang menyangka bahwa suara lembut dan wajah imut itu mampu mengucapkan angka yang membuat banyak orang terdiam. Lindong sendiri tertegun karena Lindong tidak pernah membayangkan Muling San akan ikut campur dengan cara seperti itu. Namun Muling San hanya bergumam bahwa semua itu terjadi karena Xian terlalu menyebalkan. Sementara itu Tang Dongling yang berdiri di tingkat lelang sempat kehilangan kata-kata lalu dengan nada hati-hati mengingatkan bahwa tempat itu bukan untuk meneriakan tawaran sembarangan. Muling San pun langsung menunjukkan ketidaksenangan dan menegaskan bahwa Muling San bukan orang yang tidak mampu membayar. Tang Dongling kemudian menatap Lindong dan setelah Lindong mengangguk tanda setuju, pelelangan pada akhirnya dilanjutkan. Akhirnya ketika harga mencapai 10 juta pil Suan Yuan, wajah Xian langsung berubah muram. Xian jelas sengaja menargetkan Lindong lalu menaikkan harga menjadi 11 juta. Namun Muling San yang mulai kesal segera membalas dengan 15 juta. Ia juga terus menaikkan harga hingga akhirnya mencapai 20 juta tanpa ragu sedikit pun. Suasana tanah lelang pun meledak karena angka sebesar itu terasa seperti lemparan kacang di tangan gadis kecil tersebut. Xian yang awalnya ingin mempermalukan Lindong justru terjebak dalam situasi sulit. Wajah Xian berkeringat karena 16 juta saja sudah memberatkan, apalagi 20 juta. Tetua berjubah hitam di samping Xian juga segera menahan agar Xian tidak bertindak gegabah sebab mereka masih harus memperebutkan barang terakhir. Pada akhirnya Xian menelan amarah dan duduk kembali dengan wajah muram sementara Muling San tersenyum puas dan memberi isyarat kemenangan kepada Lindong. Lindong hanya bisa tersenyum pahit dan menasihati agar Muling San tidak menghamburkan uang sembarangan. Namun meskipun begitu, Muling San jelas menikmati kemenangan kecil tersebut. Pada akhirnya karena tidak ada lagi yang berani menaikkan harga,
Mayat aneh itu pun resmi menjadi milik Mulingsan. Setelah itu pelelangan berlanjut, tetapi suasana sempat menurun karena angka 20 juta tadi terlalu mengejutkan. Lindong juga berhasil mendapat serum kelahiran spiritual inti dengan harga tinggi, dan meskipun harus mengeluarkan lebih dari 12 juta pil Suan Yuan, Lindong merasa lega karena kebutuhan Lindong terpenuhi. Tidak lama kemudian, suasana kembali memanas ketika harta Yuan murni tingkat rendah muncul. Busur panah langit Phoenix surgawi pada saat ini memancarkan aura panas dan kuat yang langsung menarik perhatian banyak faksi besar. Persaingan harga berlangsung sengit hingga akhirnya busur itu dibeli oleh Lembah Tergantung dengan harga 27 juta. Namun puncak pelelangan masih belum tiba. Tang Dongling kemudian mengumumkan barang terakhir, yaitu petunjuk menuju gua peninggalan ahli tingkat reinkarnasi. Seketika seluruh tanah lelang berguncang oleh kegemparan karena sebuah faksi besar memang datang untuk benda itu. Di tangan Tang Dongling muncul sebuah menara perak kecil, dan ketika menara itu diperlihatkan, aura kuno serta liar langsung menyebar. Guntur samar terdengar mengiringinya, dan saat itulah Lindong merasakan sesuatu di dalam tubuhnya bergetar hebat. Simbol leluhur pelahap di dalam diri Lindong seolah bereaksi kuat terhadap menara tersebut. Lindong menatap menara perak itu dengan pupil menyusut tajam karena Lindong merasakan riak kekuatan yang sangat akrab. Hal itu seolah-olah berasal dari sumber yang sama dengan simbol leluhur pelahap. Kesadaran mengejutkan pun muncul di benak Lindong, dan Lindong bergumam, mungkinkah menara itu memancarkan fluktuasi simbol leluhur petir? Suasana hati Lindong langsung berguncang karena barang terakhir ini ternyata jauh lebih penting daripada yang dibayangkan siapapun. Lindong tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun mencari, petunjuk tentang simbol leluhur akhirnya muncul di hadapannya. Sebagai pemilik simbol leluhur pelahap, Lindong bisa merasakan fluktuasi yang berasal dari sumber yang sama. Fluktuasi itu tidak mungkin salah. Yan juga memastikan bahwa reaksi simbol leluhur pelahap di tubuh Lindong adalah bukti bahwa menara perak itu berkaitan dengan simbol leluhur petir. Setelah menenangkan diri, Lindong menyadari bahwa di dunia ini hanya ada 8 simbol leluhur. Selain miliknya sendiri, Lindong mengetahui simbol leluhur kegelapan milik Istana Kegelapan dan simbol leluhur api milik Moluo di Laut Iblis Kekacauan. Oleh karena itu, besar kemungkinan menara perak itu berhubungan dengan simbol leluhur petir yang menjadi petunjuk keempat yang selama ini ia cari. Lindong segera memahami bahwa jika kabar ini tersebar, pengadilan pedagang lelang pasti akan menutup rapat informasi tersebut dan diam-diam mencari simbol leluhur petir. Siapapun yang mendapatkan simbol leluhur akan memperoleh kekuatan luar binasa dan bahkan mampu menandingi ahli tingkat samsara atau reinkarnasi. Karena itu, menara kecil tersebut tentu saja jelas bukanlah barang binasa. Namun meskipun begitu, permasalahannya tidak sesederhana itu. Ketika Tang Dongling mengumumkan harga awal 30 juta pil Suan Yuan, suasana aula langsung berubah. Banyak orang terdiam sementara faksi-faksi besar mulai bersaing sengit. Gua Angin Iblis, Sekte Tablet Langit, Gua Semesta, dan Lembah Ditangguhkan saling menaikkan harga hingga puluhan juta. Perang penawaran pada akhirnya benar-benar meledak tanpa ragu. Lindong hanya bisa menyaksikan dengan mata sedikit menyipit. Sejak awal, Lindong sudah tersingkir dari persaingan secara aturan. Kekayaan yang dimiliki faksi-faksi besar itu jauh melampaui kemampuan Lindong. Meskipun begitu, tekad di hati Lindong justru pada saat ini semakin menguat. Setelah akhirnya menemukan petunjuk tentang simbol leluhur petir, tidak mungkin Lindong menyerah begitu saja. Di sampingnya, Mulingsan juga merasakan keanehan dari menara perak tersebut. Mulingsan mengatakan bahwa benda itu benar-benar terasa istimewa. Lindong terjekut karena Mulingsan ternyata juga dapat merasakan sesuatu meskipun Mulingsan tidak memiliki simbol leluhur. Akan tetapi Lindong tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal itu. Ketika Mulingsan berniat ikut menawar, Lindong segera mencegahnya. Lindong menjelaskan bahwa sekalipun mereka berhasil membeli menara itu, mereka belum tentu mampu membawanya pergi dengan selamat. Banyak mata serakah mengincar benda tersebut dan lelang ini hanyalah awal dari perebutan yang lebih besar. Mulingsan pada akhirnya mengerti dan segera mengurungkan niatnya. Sementara harga terus melonjak dan suasana semakin panas, Lindong menarik nafas panjang.
Karena Lindong tidak mampu bersaing secara terbuka, Lindong mulai mempertimbangkan cara lain. Bagi Lindong, menara perak itu bukan sekedar harta, melainkan kunci menuju simbol leluhur petir. Apapun resikonya, Lindong telah memutuskan bahwa menara perak kecil itu harus menjadi miliknya. Pada akhirnya, persaingan di antara sekte besar pun benar-benar berakhir. Gua Angin Iblis yang dipimpin Xian berhasil memenangkan lelang dengan harga 61 juta pil Xuan Yuan. Namun kemenangan itu tidak disambut dengan rasa aman, melainkan dengan tatapan penuh niat tersembunyi dari para pesaing. Semua orang memahami bahwa memenangkan lelang bukan berarti benar-benar dapat membawa pulang barang tersebut tanpa masalah. Hal itu dikarenakan pertempuran sesungguhnya justru akan terjadi di luar arena lelang. Lindong pun menyaksikan semuanya dengan tenang. Lindong menyadari bahwa menara itu akan menjadi sumber kekacauan, dan karena itu Lindong memilih pergi bersama Mu Lingsan sebelum badai benar-benar pecah. Setelah keluar dari tempat lelang, Lindong menuju pengadilan pedagang langit untuk mengambil hasil penjualan dan barang yang telah dibeli. Tang Dongling menyambut Lindong dengan ramah dan menyerahkan sisa hasil lelang setelah dipotong berbagai biaya. Mu Lingsan kemudian membayar 20 juta pil Xuan Yuan untuk sebuah mayat misterius yang disimpan di dalam peti kristal. Ketika Lindong mendekati peti itu, Lindong merasakan jejak halus daya pelahap dari dalam tubuh mayat tersebut. Sementara itu, Tang Dongling memperingatkan bahwa setiap energi yang mendekati mayat itu akan menghilang secara aneh sehingga Lindong harus berhati-hati. Namun Lindong sudah memahami keistimewaan benda tersebut. Karena simbol leluhur pelahap berada di dalam tubuh Lindong, Lindong tidak khawatir akan terjadi hal di luar kendali. Lindong sengaja tidak mengungkapkan rahasia itu karena jika pengadilan pedagang langit mengetahui nilai sebenarnya, mereka pasti akan menyesal telah menjualnya dengan harga tersebut. Sebelum berpisah, Tang Dongling mengingatkan bahwa kota iblis unik akan menjadi kacau dalam beberapa hari ke depan. Lindong memahami maksudnya karena Gua Angin Iblis kini menjadi sasaran iri hati banyak pihak. Perebutan menara perak kecil hampir pasti akan memicu pertumpahan darah. Selanjutnya Lindong pun pergi dan di pintu keluar Lindong berpapasan dengan Xian. Xian memandang Lindong dengan dingin dan menyatakan bahwa Lindong cukup berani muncul di hadapannya. Namun Lindong dengan tenang membalas bahwa orang yang sedang berada dalam kesulitan bukanlah Lindong, melainkan Xian yang harus memastikan menara itu bisa dibawa keluar dari wilayah ini dengan selamat. Lindong menambahkan bahwa pertunjukan menarik akan segera dimulai. Xian menahan amarahnya karena menyadari bahwa banyak mata mengawasi Gua Angin Iblis. Saat ini menghadapi Lindong bukanlah prioritas dan Xian harus fokus merencanakan cara meloloskan diri dari kejaran para pesaing. Singkat cerita, selanjutnya di dalam sebuah kamar yang luas, Lindong mengeluarkan rumput Raja Roh Laut yang telah dibelinya dari pelelangan lalu menyerahkannya kepada Mu Lingsan agar gadis itu bisa membuka segel di tubuhnya. Mu Lingsan menerimanya dengan mata berbinar karena akhirnya kesempatan untuk memulihkan kekuatannya tiba. Mu Lingsan membayangkan bahwa setelah segel itu terbuka, Mu Lingsan akan membalas hiu iblis darah yang pernah menekannya. Namun Lindong mengingatkan bahwa sebelum membalas dendam masih ada rencana lain yang lebih penting. Rencana itu adalah merebut menara perak dari seorang yang mereka incar. Mu Lingsan pun langsung bersemangat, tetapi Lindong menahan antusiasme itu karena menurut Lindong, tanpa kekuatan penuh Mu Lingsan justru akan menjadi beban. Oleh sebab itu, membuka segel menjadi prioritas utama. Mu Lingsan pun duduk bersila di atas tutup peti mati kehidupan berwarna kehitaman. Selanjutnya, cahaya biru pekat memancar dari tubuh Mu Lingsan, sementara rumput Raja Roh Laut di tangannya memancarkan cahaya hijau giok. Pada saat yang sama, segel berbentuk hiu berwarna darah muncul di bahu Mu Lingsan dan menggigit kuat. Ia tampak menekan peredaran kekuatan di dalam tubuhnya. Akan tetapi ketika energi dari rumput Raja Roh Laut mengalir masuk, cahaya hijau itu mulai menekan cahaya darah sedikit demi sedikit. Hiu darah yang semula ganas perlahan melemah karena tumbuhan itu memang memiliki efek penindasan yang kuat terhadap segel tersebut. Melihat proses itu berjalan lancar, Lindong merasa lega karena jika Mu Lingsan berhasil memulihkan kekuatannya, rencana mereka ke depan akan jauh lebih mudah. Selain itu, Lindong memutuskan memanfaatkan waktu untuk mengendalikan mayat penelan langit yang telah diperolehnya.
Lindong memasuki kuali langit pembakaran yang kini jauh lebih kokoh berkat 8 gerbang penyangga di dalamnya. Di sana, Lindong mengeluarkan peti mati kristal berisi mayat hitam penuh luka bekas pertempuran hebat di masa lampau. Ketika peti mati dihancurkan, tubuh kering dan gelap itu berdiri tanpa reaksi. Lindong mencoba menyerangnya dengan kekuatan, tetapi permukaan mayat justru memancarkan cahaya hitam dan menelan serangan tersebut. Lindong menyadari bahwa kekuatan itu adalah kekuatan pelahap, kekuatan yang sama dengan yang dimiliki simbol leluhur pelahap. Dengan bimbingan Yan, Lindong merendam kesadarannya ke dalam simbol tersebut dan menyalurkan kekuatan pelahap ke tubuh mayat penelan langit. Selanjutnya, Lindong pada akhirnya segera membentuk segel pengendali. Ketika kesadarannya memasuki tubuh mayat, pemandangan di depan Lindong berubah menjadi langit berbintang yang luas. Di sana, Lindong menyaksikan bayangan masa lalu, yakni sosok master simbol pelahap berdiri di hadapan celah raksasa di antara dimensi. Aura jahat mengerikan terpancar dari balik celah itu, tetapi master simbol pelahap tetap melangkah maju dengan tegas diikuti mayat penelan langit. Pertempuran dahsyat pun terjadi di balik celah tersebut. Fluktuasi kekuatan mengguncang ruang dan tangan raksasa muncul dari kegelapan. Master simbol pelahap akhirnya muncul, tetapi sebelum pergi, sebuah serangan mengerikan melesat keluar. Pada saat genting itu, mayat penelan langit maju dan menahan serangan tersebut dengan tubuhnya sendiri sehingga tubuhnya rusak parah dan jatuh ke lautan dalam. Gambaran itu berhenti sampai di sana dan kesadaran Lindong kembali ke dalam kuali langit pembakaran. Lindong memahami bahwa mayat penelan langit telah terluka berat sejak pertempuran kuno itu. Namun dengan segel yang kini terbentuk di dahinya, Lindong merasakan hubungan kendali yang jelas. Sejak saat itu, Lindong benar-benar memiliki kemampuan untuk mengendalikan mayat penelan langit. Kekuatan besar juga berada dalam genggaman Lindong untuk menghadapi rencana besar yang menanti. Lindong menatap mayat penelan langit di hadapannya dengan napas yang sedikit tertahan. Dalam hatinya muncul perasaan tak percaya bercampur gembira karena akhirnya ia berhasil mengendalikannya. Ketika simbol kekuatan pelahap menyatu, sebuah hubungan halus terbentuk di antara Lindong dan mayat itu sehingga Lindong dapat merasakan setiap getaran energi di dalam tubuhnya. Dengan satu pikiran, mata mayat penelan langit yang semula tertutup tiba-tiba terbuka, lalu sorot hitam pekatnya memancarkan kesan dingin dan mematikan. Lindong tertawa pelan karena pengendalian itu ternyata jauh lebih mudah daripada dugaannya. Bersamaan dengan hal itu, Yan pada saat ini muncul dan menjelaskan bahwa kondisi mayat penelan langit masih setengah lumpuh. Dengan begitu, untuk memulihkannya sepenuhnya, Lindong hanya bisa memeliharanya perlahan dengan kekuatan simbol leluhur pelahap. Walaupun daya serangnya sangat lemah, pertahanannya tetap setara dengan ahli tingkat kematian mendalam, dan itu sudah cukup untuk membuat siapapun kesulitan menghadapinya. Lindong pun merasa puas karena setidaknya ia telah memperoleh senjata tempur yang luar binasa meskipun belum berada pada kondisi puncak. Setelah itu, Lindong lanjut memeriksa peta laut yang dibelinya di pelelangan, namun ia segera menyadari bahwa peta itu bukan petunjuk yang ia cari. Karena itu, Lindong menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk menemukan lokasi simbol leluhur petir adalah melalui menara perak kecil yang telah direbut oleh Xian. Lindong pun lanjut menganalisis kekuatan lawan. Di pihak Xian terdapat dua ahli tingkat kehidupan mendalam sempurna, sementara Xian sendiri telah mencapai puncak tingkat lanjut kehidupan mendalam. Ia hanya selangkah lagi menuju ke tahap kesempurnaan. Kekuatan itu jelas tidak bisa diremehkan. Namun karena godaan menara perak terlalu besar, banyak pihak di kota pedagangan langit diam-diam mengincarnya. Sementara itu, situasi di kota wilayah pedagang langit semakin tegang karena kelompok dari Gua Angin Iblis membawa menara perak kecil tersebut dan banyak faksi yang mengincarnya. Xian yang telah mencapai puncak tingkat kehidupan mendalam pun menyadari bahwa membawa harta itu keluar dari kota tidak akan mudah. Dengan begitu, maka kelompoknya menyewa banyak ahli sebagai penjaga. Namun langkah itu justru membuat suasana semakin mencurigakan karena para kekuatan besar lainnya menunggu kesempatan untuk menyerang. Lindong mengamati semuanya dari kejauhan dengan tenang dan ia menduga bahwa Gua Angin Iblis tidak akan bertahan lama sebelum bergelap. Benar saja, ketika senja tiba, ratusan sosok melesat keluar dari kota ke berbagai arah seolah-olah menyebar untuk mengacaukan pengejar.
Tiga kelompok terkuat menjadi pusat perhatian dan langsung diburu oleh banyak pihak. Namun Yan dengan tenang memberitahu bahwa menara perak kecil tidak berada di antara tiga kelompok itu. Semua itu hanyalah pengalih perhatian. Lindong pun tersenyum lebar karena sejak awal Yan telah mengunci jejak fluktuasi menara tersebut. Ketika kekacauan kotak mulai meredak setelah setengah jam, Yan akhirnya memastikan bahwa menara perak bergerak ke arah utara. Tanpa ragu, Lindong pun segera melesat mengikuti arah itu sementara matanya bersinar penuh tekad. Sementara itu di luar wilayah kota, beberapa sosok berjubah hitam bergerak rendah di udara dengan tenang. Di barisan depan, Xian dari Gua Angin Iblis memimpin dengan wajah tenang namun mata penuh waspada. Seorang bawahan melaporkan bahwa pelindung Liu dan yang lain telah ditahan musuh. Namun Xian hanya mengangguk dan menjelaskan bahwa mereka tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Sebab setelah keluar dari wilayah kota sudah ada orang yang akan menyambut mereka. Namun sebelum mereka benar-benar pergi jauh, tawa tiba-tiba terdengar dari atas gunung di depan. Zougan muncul dan menyatakan bahwa rencana Xian memang cerdik tetapi tidak sepenuhnya tanpa celah. Xian terkejut karena Zougan mampu melacaknya, lalu menyindir bahwa Zougan terlalu percaya diri datang sendirian. Zougan pada akhirnya segera mengungkapkan bahwa Chen Ying dari Sekte Iblis Ilusi juga telah tiba. Chen Ying segera menampakkan diri bersama dengan beberapa orangnya. Ketiganya saling berhadapan dan Xian mencoba memancing perpecahan dengan mengatakan bahwa hanya ada satu menara perak yang ia pegang. Dengan begitu mereka pasti akan berselisih soal kepemilikan menara tersebut. Akan tetapi Zougan dan Chen Ying tidak terpancing dengan provokasi itu. Mereka sepakat untuk merebut menara itu terlebih dahulu sebelum memikirkan pembagiannya. Pada akhirnya pertarungan pun pecah di antara mereka. Zougan dan Chen Ying menyerang bersama dengan Yuan Power yang dahsyat, tetapi Xian tetap tenang karena sosok berjubah hitam melangkah maju dari belakangnya. Orang tua itu dengan mudah menghancurkan serangan gabungan mereka hanya dengan satu gerakan tangan. Riak cahaya hitam yang mengandung ki kematian menyapu balik dan memaksa Zougan serta Chen Ying mundur dengan wajah pucat. Ternyata sosok tua itu adalah iblis tua Moshi. Ia adalah tetua Gua Angin Iblis yang telah mencapai tahap kematian mendalam. Menyadari perbedaan kekuatan yang terlalu jauh, Zougan dan Chen Ying akhirnya memilih mundur demi keselamatan mereka dan demi menjaga hubungan dengan sekte masing-masing. Setelah kedua belah pihak pergi, Xian merasa lega dan memuji bantuan iblis tua Moshi. Namun iblis tua Moshi belum merasa situasi aman. Ia mengatakan bahwa masih ada ekor yang mengikuti mereka. Xian pun terkejut karena tidak merasakan adanya kehadiran siapapun. Dengan senyum tipis dan penuh niat jahat, iblis tua Moshi mengungkap bahwa orang yang bersembunyi itu adalah seorang yang dikenal oleh Xian. Tanpa menunggu jawaban, iblis tua Moshi melepaskan ki kematian ke arah hutan dan pepohonan yang semula hijau langsung layu. Sebuah pohon raksasa meledak dan dua sosok terpaksa menampakkan diri. Salah satunya adalah Lindong, sementara yang lainnya adalah Mulingsan. Wajah Xian langsung berubah dingin dan senyum kejam terukir di bibirnya. Xian menyatakan bahwa Lindong seharusnya memilih jalan untuk tetap hidup, tetapi justru memilih mencari kematian. Xian lalu meminta iblis tua Moshi untuk tidak membiarkan Lindong melarikan diri. Iblis tua Moshi pun menatap Lindong dengan acuh tak acuh, lalu menyatakan bahwa karena kelapa gua muda telah berbicara, maka ia akan mengambil dua nyawa sekaligus. Suasana hutan yang sunyi pun berubah mencekam dan pertempuran yang jauh lebih berbahaya pun segera tak terhindarkan. Sementara itu ekspresi Lindong tampak muram ketika melihat Moshi, seorang iblis tua yang berdiri di udara dengan aura menekan. Lindong tidak menyangka bahwa di pihak Xian ternyata ada ahli sejati yang telah mencapai tingkat kematian mendalam. Kekuatan Moshi bahkan terasa lebih kuat dibandingkan tulang jahat yang pernah Lindong kalahkan sebelumnya. Oleh karena itu, situasi yang semula ia perkirakan akan berjalan lancar kini berubah menjadi rumit. Di sisi lain, Xian melihat perubahan wajah Lindong dan segera menyindir dengan nada dingin. Xian merasa Lindong akhirnya menyadari kesalahannya karena telah menyinggung orang yang tidak seharusnya disentuh. Namun Lindong hanya tersenyum tipis dan membalas dengan tenang bahwa semuanya belum berakhir. Bahkan ketika Xian mengejek dan yakin Lindong tidak akan bisa melarikan diri,
Lindong justru menyatakan bahwa dirinya tidak akan berniat kabur. Sesaat kemudian, Lindong pada akhirnya melambaikan lengan bajunya dan sebuah kuali merah raksasa muncul di udara. Itu adalah harta Yuan murni tingkat tinggi yang memancarkan gelombang energi mengejutkan. Mata Moshi langsung berubah serakah karena ia menyadari nilai besar kuali tersebut. Ia pada akhirnya berniat merebutnya, tetapi Lindong dengan tenang menantangnya untuk mencobanya sendiri.